Perkenalkan, saya Ahmad Ramadan, dari program studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang algoritma mana yang menurut saya paling unggul dari algoritma-algoritma ini. Pertama ada KNN, kedua decision tree, yang ketiga Naive Bayes, yang keempat clustering, dan yang kelima SVM. Jelaskan dan bagaimana cara algoritma tersebut bekerja beserta penerapannya. Oke, sebelumnya saya pernah baca pada jurnal tentang akurasi algoritma klasifikasi pada software Rapid Manner dan WK. Pada jurnal tersebut sebenarnya hanya menjelaskan tentang perbandingan antara software Rapid Manner dan WK, tetapi isinya juga ada yang membuktikan bahwa algoritma dengan akurasi terbaik yaitu SVM atau Support Vector Machine dan KNN atau Nearest Network dan MLP atau Multi Layer Perception. Jadi mungkin saya juga akan menganggap dua algoritma itu tuh unggul dari yang saya ketahui, yaitu SVM dan KNN. Sedangkan yang lain misal kayak seperti decision tree itu kan algoritma pohon atau pohon keputusan yang cara kerjanya itu dengan cara memecah data ke dalam subset berdasarkan aturan keputusan yang berasal dari fitur data. Terus juga ada Naive Bayes atau algoritma yang cara kerjanya itu dengan cara statistik atau memprediksi probabilitas dalam suatu kelas. Dan ada juga clustering. Clustering ini mungkin mirip dengan KNN karena dari penjelasan yang saya peroleh atau yang saya dapatkan itu juga hampir sama dengan KNN, yaitu teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengkelompokkan data ke dalam kelas atau cluster berdasarkan kemiripan atau kedekatan fitur. Dari situ mungkin hampir mirip dengan KNN. Sekarang langsung saja, kenapa sih SVM dan KNN itu lebih unggul? Nanti juga saya akan bandingkan juga mana yang lebih unggul. Pertama KNN. KNN atau Nearest Network adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Prinsip dasar dari KNN adalah mengklasifikasi data baru berdasarkan kedekatannya dengan data yang sudah ada di dalam kelas. Dalam klasifikasi data baru akan diberi label berdasarkan mayoritas label dari K tetangga atau K tetangga terdekatnya gitu. Cara kerja dari KNN yaitu caranya kita akan menentukan tetangganya itu berapa gitu. Misalkan uh, ada 10 data yang ada, misal kita mau ngambil 3. Nah, dari 3 data tersebut itu label akan kita masukin ke kelas A atau kelas B. Misal si dari kita misalkan mau ngambil jumlah tetangga terdekatnya itu 3. Dari 3 data tersebut itu ada paling banyak itu data A atau data B. Misalkan ternyata yang paling banyak itu data B, maka eh, label tersebut akan kita labelkan atau akan kita masukkan ke data B gitu. Itu cara kerja dari KNN. Uh, terus sedangkan uh, sedangkan SVM atau Support Vector Machine adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan mencari hyperplane atau memisahkan gitu, memisahkan data ke dalam kategori yang berbeda dalam ruang 2 dimensi. Hyperplane ini adalah garis, sedangkan dalam dimensi yang lebih tinggi bisa berupa bidang atau lebih kompleks. SVM menggunakan support vector, yaitu data point yang paling dekat dengan hyperplane. Untuk menentukan posisi dan orientasi hyperplane, tujuannya adalah untuk memaksimalkan margin, yaitu jarak antara hyperplane dan data point terdekat dari kedua kategori. Dengan cara ini SVM dapat menghasilkan model yang lebih kuat dan akurat, terutama untuk data yang kompleks dan sulit dipisahkan. Dari penjelasan itu atau dari pengertian itu dan cara kerjanya, kita jadi lebih tahu kalau yang paling unggul itu adalah
SVM atau support vector mesin. Sekarang penerapan dari SVM, ada beberapa penerapan yang saya masukkan, yaitu dalam segi kesehatan. SVM ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan pola dalam data medis, seperti klasifikasi sel kanker menggunakan data histopatologi atau biasa itu data dari laboratorium, hasil dari laboratorium. Yang kedua, menganalisis data scan MRI untuk mendeteksi gangguan neurologi seperti saraf epilepsi atau kejang. Yang kedua, ada dari keuangan. Dari keuangan itu biasanya untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan data keuangan historis, ini biasanya untuk pasar saham. Dan ketiga, ada teknologi, itu untuk mengenali wajah atau objek dalam gambar, biasa dalam filter-filter gitu. Dan yang keempat adalah manufaktur, memprediksi kegagalan mesin berdasarkan data sensor, biasanya untuk memprediksi berapa lama mesin ini akan berjalan, atau misalkan berapa lama mesin ini akan awet gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari keunggulan SVM atau uh, support uh, support vektor mesin. Terima kasih.